YouTube channel PT Lulu. PT Lulu adalah PT yang bergerak di bidang laundry dan sudah lama berdiri di Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kantor pusatnya, lebih tepatnya di lantai 2-nya di bagian accounting departemennya. Mari kita lihat kegiatan apa sih yang mereka lakukan tiap hari. Yuk! Halo Felicia, halo Stephanie. Halo Cicilia. Lagi break ya? Iya nih, Kalian lagi bahas apa? Kayaknya seru banget tuh. kita lagi bahas soal jaringan komputer nih. Soalnya kan cakupannya lumayan luas ya, jadi kita cukup bingung sih. Kayak sebenarnya jaringan komputer itu gimana, jaringan komputer itu bidangnya apa gitu. Oh, I see. Jadi udah ketemu titik terangnya? Belum nih. Oh, jadi ini kalian lagi cari-cari tahu lah ya? Iya. Oh, oke, baik. Nanti untuk pembahasan kalian yang lebih detailnya, boleh nggak saya izin untuk shoot? Oke, boleh. Oke, izin ya. Oke. Sebenarnya jaringan komputer sama jaringan terdistribusi itu sama nggak sih? Beda dong. Cuma untuk spesifiknya aku kurang ngerti juga sih. Apa kita coba hubungi IT Dev aja? Boleh? Coba hubungi aja ya. Halo? Halo Nak, kamu lagi sibuk nggak? Kita mau nanya nih soal jaringan komputer sama jaringan terdistribusi. Kami kurang paham nih. Iya nih, kami lagi pada break sih. Tadi kamu mau tanya tentang jaringan komputer sama jaringan terdistribusi kan? Nah, kebetulan aku lagi sama si Caroline nih. Dia kan di sini ahli jaringan. Nah, mungkin yang lebih pas untuk menjawab itu Caroline. Nah, halo. Kalau misalnya bagi aku sih untuk mudah ingatnya ya, di jaringan komputer itu biasanya memiliki pusat kontrol yang mengatur akses dan sumber daya dalam jaringan. Nah, biasanya tuh dipusatkan ke server pusat. Sementara kalau misalnya jaringan distribusi, sesuai namanya, kontrol dan sumber daya terdistribusi di seluruh jaringan. Jadi tidak ada entitas pusat seperti server pusat tadi yang mengendalikan semuanya. Kurang lebih ngerti kah? Oh, kurang lebih kami udah ngerti sih konsepnya gimana. Kalau boleh tahu contoh penerapannya itu gimana ya? Nah, kalau misalnya untuk contohnya sih bisa dibantu sama temanku Siti di sini. Kalau untuk jaringan komputer tuh ada contohnya, ada 3 ya, ada jaringan kantor, internet, dan jaringan rumah pintar. Kalau untuk rumah pintar tuh ada CCTV yang bisa disambungin ke handphone atau printer yang bisa dihidupin lewat handphone juga ada. Kalau internet itu ada 4 pembagian ya. Kalau yang pertama WAN, MAN, PAN, dan LAN. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, apa itu PAN, WAN, MAN, gitu-gitu kan. Nah, mungkin aku bisa bantu jelasin. Nah, yang pertama itu ada Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN ini merupakan jaringan yang paling luas atau yang biasa kita kenal dengan jaringan global. Lalu yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini lebih kecil daripada WAN. Biasanya digunakan untuk jaringan di perkotaan. Lalu yang ketiga kita ada yang dikenal dengan Local Area Network atau LAN. Nah, LAN ini mungkin yang paling familiar ya buat teman-teman karena di kantor kita sendiri kita juga pakai LAN. Nah, LAN ini biasanya digunakan untuk jaringan di rumah-rumah atau di perkantoran. Nah, yang terakhir itu adalah PAN atau Personal Area Network. Nah, PAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perangkat. PAN ini merupakan jaringan yang paling kecil di antara semuanya. Contohnya digunakan untuk pertukaran data menggunakan Bluetooth di antara perangkat. Kalau untuk contoh jaringan terdistribusi itu juga ada 3 ya. Pertama jaringan microwave sensor, yang kedua itu ada peer-to-peer, yang ketiga itu blockchain. Kalau contoh untuk peer-to-peer sendiri itu yang paling menonjol itu adalah BitTorrent. Mereka itu kayak protokol sistem yang memungkinkan kita untuk mengunduh file besar secara cepat dengan bandwidth internet minimum. Nah, mungkin segitu sih dari kami yang Felicia. Apakah ada pertanyaan atau udah dimengerti ya Felicia? Ah, gitu ya rupanya ya. Oke deh, untuk saat ini itu aja dulu. Kita juga udah lumayan ngerti sih. Oke, kita mau lanjut dulu ya. Thank you ya. Thank you. Meanwhile, Kamu kenapa lagi pusingin apa sih? Nih, dia ada tulis soal pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel, tapi aku kurang ngerti.
Oh, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jadi dia itu dibagi menjadi dua macam. Ada jaringan berkabel sama jaringan nirkabel. Jaringan berkabel itu dia biasanya menggunakan kabel visi. Sedangkan jaringan nirkabel itu biasanya dia hanya menggunakan gelombang radio. Jadi jaringan berkabel itu biasanya dia menggunakan adapter untuk menghubungkan ataupun mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan kalau misalnya jaringan berkabel dia kan hanya menggunakan gelombang radio itu ataupun gelombang inframerah. Jadi contohnya itu seperti kita saat menggunakan wifi, Bluetooth contohnya. Oke. Ini ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya juga. Kira-kira kamu tahu nggak sih? Oh, kalau yang ini aku tahu sih. Kalau untuk pembagian jaringan berdasarkan siarannya, kalau nggak salah itu dibagi 3. Itu ada unicast, broadcast, sama multicast. Nah, kalau yang unicast itu dia data atau informasinya itu dikirim dari satu pengirim ke satu penerima secara langsung. Nah, metode yang paling umum digunakan itu dapat digambarkan sebagai satu pemancar, satu penerima. Tapi kalau yang broadcast, dia data atau informasinya itu dikirim dari satu pengirim ke sekelompok penerima yang telah ditentukan. Nah, memungkinkan pengiriman data yang efisien ke banyak perangkat dalam satu jaringan dengan menghindari pengiriman data terpisah ke setiap perangkat. Nah, kalau yang satu lagi yang terakhir itu multicast. Kalau yang multicast itu data atau informasi yang dikirim dari satu pengirim diterima ke semua perangkat dalam satu jaringan. Nah, metode yang jarang digunakan karena dapat membanjiri jaringan dengan lalu lintas yang tidak perlu dan mengurangi efisiensi. Jadi yang sebenarnya multicast ini agak kurang recommended sih karena dia kan dari satu pengirim diterima oleh semua perangkat yang dalam jaringan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, aku sudah mengerti sih. Nah, teman-teman sekalian, kiranya itulah tersingkat dari PT Lulu di bagian accounting departemennya. Kebetulan dari accounting departemennya juga ada korelasi kerjanya nih dengan IT departemennya. Menarik sekali, bukan? Nah, oke, Lulu Friends, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye! A few inches later. Nggak bisa ini. Kau kok marah-marah aja lo? Nggak bisa loh, aku mau apply visa, susah kali dari tadi. Apanya email? Nggak bisa dikirim. Kan udah di-connect nih ke wifi-nya aja, kenapa lagi? Tahu lah. Tapi coba lihat deh, ini ada tulisan not connected loh. Kayaknya wifi-nya hilang deh. Oh iya. Tapi tadi kita di bawah bisa-bisa aja kan? Ya, kayaknya apa karena terlalu jauh tidak. Enggak lah, biasanya kita di rooftop juga bisa kok. Ini memang masalah wifi-nya sih. Oh, nggak bener nih wifi kantornya. Coba kita tes aja. Udah nih, harusnya udah bisa sih. Coba tes. Kok masih nggak bisa sih? Ya lu sabar cuy, lu nggak sabaran banget baru connect. Nggak, coba bentar ya. Itu malah connect kan? Bisa sih. Coba lagi. Nah, ini kan udah bisa, udah nah, bisa. udah set kan. Oh iya udah. Kok bisa sih kayak gini? Nah ini tuh namanya hotspot. Hotspot itu mirip dengan wifi cara kerjanya karena dia menghubungkan perangkat-perangkat pengguna seperti smartphone, tablet, dan laptop tadi ke internet secara nirkabel. Makanya biasanya hotspot ini bisa juga disebut orang sebagai hotspot wifi ataupun koneksi wifi. Oh. Oke, Ngerti nggak lu? Ya ngerti-ngerti enggak lah ya. Baru pertama kali pakai juga soalnya. Tapi ini memudahkan banget sih kalau misalnya memang kayak lu lagi di tempat publik gitu nggak ada wifi. Udah, kasih ya. Kira-kira aja lah. Oh, kalau misalnya soalnya kayak gitu,